Renungan Harian, penyembahan kepada Tuhan yang benar. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu, juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan, Allahmu. Imamat 26:1. Yang harus menjadi sasaran dan pusat penyembahan orang percaya adalah Tuhan yang benar dan hidup. Ironisnya masih ada orang-orang yang tidak menjadikan Tuhan sebagai pusat penyembahan mereka. Penyembahan kepada apapun dan siapapun, selain kepada Tuhan yang benar dan hidup, adalah penyembahan berhala. Tentang hal ini pemazmur menyatakan, berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Mazmur 135:15-18. Penyembahan terhadap ilah-ilah lain merupakan kekejian di mata Tuhan. Oleh sebab itu Rasul Paulus memperingatkan, karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. 1 Korintus 10:14. Sebagai orang percaya yang memiliki Tuhan yang hidup dan benar, seharusnya kita tidak menyembah Dia dengan asal-asalan atau sembarangan, sebatas ritual keagamaan semata. Penyembahan kepada Tuhan menyangkut sikap hati dan juga ketaatan kita dalam melakukan kehendak-Nya. Tanpa sikap hati yang benar dan ketaatan, penyembahan kita tak ada arti apa-apa di hadapan Tuhan, dan itu hanya akan membangkitkan murka Tuhan. Penyembahan kepada Tuhan sesungguhnya berbicara tentang gaya hidup kudus. Ini adalah bentuk penyembahan yang berkenan kepada Tuhan dan mendatangkan berkat. Aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tenteram. Ayat 4-5. Inti dari penyembahan kepada Tuhan yang hidup dan benar adalah ketaatan kita. Penyembahan yang demikian pasti mendatangkan berkat Tuhan. Ilustrasi: benang katun yang tersembunyi di sebuah lemari kain yang mewah, sehelai kain sutra yang sangat indah sedang dipamerkan. Kain itu berwarna merah marun dengan sulaman emas yang rumit. Orang-orang yang melihatnya selalu memuji kehalusan permukaan dan kemilau warnanya. Akulah yang membuat gaun ini menjadi sangat mahal, kata si kain sutra dengan bangga. Bukan, akulah yang memberikan detail dan kemewahan, sahut benang emas yang ada di permukaannya. Namun, jauh di balik lipatan-lipatan kain itu, ada ribuan jahitan benang katun putih yang sangat kecil. Benang-benang itu kasar, tidak berkilau, dan sama sekali tidak terlihat dari luar. Jika seseorang menyentuh gaun itu, mereka hanya akan merasakan kelembutan sutra, bukan kasarnya benang katun tersebut. Suatu malam, karena merasa iri dan tidak dianggap, benang-benang katun itu mulai mengendurkan diri. Mereka berpikir,
Untuk apa kami bekerja keras menahan beban kain yang berat ini jika tidak ada satu pun orang yang memuji kami? Seketika itu juga, jahitan gaun itu mulai terbuka. Kain sutra yang indah itu jatuh terkulai, kehilangan bentuknya, dan tidak bisa lagi dipakai. Benang emas yang mewah pun terlepas dan berjatuhan ke lantai. Gaun yang tadinya sangat berharga itu kini hanyalah tumpukan kain tanpa nilai. Tanpa benang-benang kecil yang tersembunyi itu, keindahan yang tampak di luar ternyata tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Kita hidup di dunia yang sangat memuja penampilan luar dan hasil akhir yang tampak hebat. Hal ini seringkali membuat kita merasa kecil atau tidak berguna jika kita tidak berada di posisi yang menjadi pusat perhatian. Namun di hadapan Tuhan, nilai seseorang tidak ditentukan oleh terlihat atau tidaknya peran itu, melainkan oleh kesetiaan dalam menjalankannya. Banyak hal besar justru berdiri karena ada bagian-bagian kecil yang setia menopang tanpa terlihat. Jangan pernah meremehkan peranmu hanya karena kamu tidak berada di garis depan. Kekuatan sejati sebuah struktur tidak terletak pada apa yang dilihat mata, tetapi pada apa yang secara tulus menopang dari dalam. Karena itu, tetaplah setia dalam peran yang Tuhan percayakan, sekecil apapun itu. Jangan berhenti hanya karena tidak ada pujian, sebab Tuhan melihat setiap kerja yang dilakukan dengan hati yang benar. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi, maupun orang Yunani, baik budak, maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. 1 Korintus pukul 12:12-14